Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Dititeni piken nyampe napa Mas? Sak mantune Bab tarawih ya. nggih bab tarawih. Nyampe mana itu? Redaksinya ketemu. Terus kita ke campur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalur rabi' itu kan sudah ya. Misalnya lebih pun Nun. pun Mbak ada yang anu di situ, ada lepitan betul. Siapa yang ambil Mbak? Al-Khamis wa sabiru wa rasuluna wa qadar tanana raka'atin aika baita sunatin wa rasul. Amin Mbak, ini Mbak. Amin, makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masyhur ketemu Mbak. Wal masyhuru annahu kharaja lahum salasa layalin wa hiya lailatu salatin wa ishrina wa khamsin wa ishrina wa sab'in wa ishrina wa lam yakhruj lahum lailata tis'in wa ishrina. Ketemu semua ya? Ini kronologi sejarah adanya sholat taraweh. Karena berangkatnya dari tidak rutinnya Rasulullah ke masjid untuk taraweh, bukan kok taraweh hanya
terfokus terhadap 3 malam itu saja, tidak. Karena itu awal Islam. Iman seseorang masih butuh tahapan-tahapan, sehingga Rasulullah itu nggak rutin keluar tiap malam ke masjid, takut prasangka sahabat tarawih itu jadi wajib. Kenapa kalau diwajibkan ya berat kepada umat? Itu pandangan ulama. Nah, ada lagi pandangan ulama yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak keluar tiap malam itu berarti tarawih itu sunnah. Kalau hadis Rasulullah kan bilang, kan Rasulullah bersabda takut tarawih itu diwajibkan oleh Allah, sehingga aku tidak keluar tiap hari untuk sholat tarawih di masjid. Ini kesimpulannya. Sehingga datanglah riwayat Rasulullah kadang-kadang 8 rakaat sudah pulang. Sehingga disimpulkan kalau tarawih hanya 8 rakaat, seperti tradisi yang dikerjakan oleh salah satu organisasi, ya organisasi Muslim, organisasi Islam. Makanya kata Kiai Maksum itu ranah khilafiyah, gak perlu diperdebatkan tajam sehingga merusak ukhuwah Islamiyah. Kita hormati perbedaan itu dengan menjaga sebuah keutuhan. Tapi dalam perjalanannya, dengan modal redaksi hadis itu menyalah-nyalahkan kita, inilah awal dari sebuah perbedaan yang berujung ketidakharmonisan. Makanya kalau kita ingin beda itu juga harus ngerti lah, supaya perbedaan itu betul-betul menjadi rahmat sesuai dengan hadis Rasul, ikhtilafu ummati rahmatun. Sebab ikhtilaf itu manakala nggak diilmoni, nggak paham, bukan rahmat yang terjadi, malah perbedaan itu akan berujung sebuah kehancuran. Karena beda itu adalah sunnatullah. Hidup itu pastilah ada perbedaan, tidak mungkin kita sama semua. Makanya Allah ciptakan kehidupan itu dengan bervariasi. Itu menunjukkan bahwa ikhtilaf itu adalah hakikatnya sunnatullah. Sunnatullah itu artinya yang harus ada, pasti perbedaan itu pasti ada. Cuman bagaimana kita mengemas perbedaan itu menjadi sebuah keutuhan. Masa beda terus bisa jadi utuh? Kalau di ilmu bisa. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik, Imam Malik beda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i beda dengan Imam Ahmad. Toh jadi keutuhan dalam menggalih sebuah syariat-syariat hukum-hukum Islam. Contoh sederhana, Anda dengan suami Anda kelak pasti beda, pasti sudah. Karena perempuan 90% mengedepankan perasaan, kalau laki-laki 90% mengedepankan rasio, akal. Itu sudah jauh. Lewat itu perasaan 90%, 10% akal. Tapi lewat kan boten. 90% akal, 10% perasaan. Tapi perbedaan itu, kalau Anda mampu mengemas, jadi sebuah keutuhan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi
sebuah penyempurna dari kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Makanya sing penting ngaji lah, insya Allah nanti ada jawabannya. Nah, Kiai Masyur karena ilmu sudah cerdas, sangat pandai. Nanti orang ulama NU dia cerdas-cerdas, mampu menyikapi sebuah perbedaan itu menjadi sajian yang sangat utuh, sehingga tokoh-tokohnya pasti sudah satu, pasti. Mulai dari Buya Hamka dulu tokoh Muhammadiyah dengan siapa? Siapa itu juga rukun. Era Pak Hasyim dan Syafi'i Ma'arif Al-Marhumain rukun bagus. Sehingga itu karena itu lewong siji gak peka ilmunya sebuah perbedaan. Dua, memang didoktrin harus beda karena ada sebuah kepentingan. Ini harus apa? Jadi kalau yang menimbulkan masalah itu Pak, satu perbedaan yang tidak berdasarkan ilmu ini pasti sudah nggak membangun ya. Perbedaan yang pasti akan menghancurkan. Nomor dua, ada perbedaan ini memang didoktrin harus beda. Mulai kajian dini itu diusahakan memang harus beda. Sampai kelak skripsi dan disertasi pun yang bernilai bagus dan hebat manakala mampu mengemas perbedaan, taruhlah nguliti NU, meneropong NU, menjelek-jelekan NU dengan punya argumentasi yang memang pas. Itu hebat. Disertasi nilainya sudah bisa. Ada memang doktrin seperti itu. Sehingga tatkala pulang ke Indonesia karena dia sudah lulus hebat, mencari kelemahan yang ada di ibadah NU, sehingga dia berbicara di YouTube seakan-akan penuh dengan argumentasi yang jelas. Tapi alhamdulillah orang-orang NU dari tahun ke tahun itu Mas wong wis dikai pertolongan kali Allah, tidak kekurangan stok untuk menjawab ustadz-ustadz yang di zamannya juga sangat vokal untuk menghantam NU. Dari era ke era, dari masa ke masa itu pasti ada. Mulai dari dulu Mbah Hasyim, perbedaan itu juga ada, tapi mampu dikemas dengan baik. Setelah itu, setelah era Mbah Hasyim juga mampu mengemas dengan baik. Di era Kiai Abdurrahman Wahid ada perbedaan tumbuh lagi terus. Sekarang itu di era reformasi dahsyatnya sebuah perbedaan yang ada di YouTube juga tumbuh. Gus Hai dari mana? Daerah Beli ada hebatnya. Gus Baham dari Jawa Tengah, keluarga yang Maimun Zubair juga hebat benteng. Yang dari Jember Gus Salahuddin, terus sama apa yang agak pendek itu. Nah itu juga hebat. Artinya dari zaman ke zaman Allah tumbuhkan pahlawan-pahlawan yang menopang, yang meneruskan perjuangan ulama-ulama jadiyah Nahdlatul Ulama. Itu sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masyhur utawi kaulah masyhur iku annahu satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa kanjeng Nabi lahum marang nas sahabat salah talayan ing dalem mangsa telu pira-pira dina. Rasulullah keluar di bulan Ramadan itu 1
wa ya utawi telung dina iku lailatul talatin malam 23 lan 20 malam 23 wa khamsin wa ishrina lan malam 5 wa ishrina lan 20 wa sab'in lan maneh 7 wa ishrina lan maneh 20 malam 23 25 27 walam yahdur lan ora metu sapa kanjeng Nabi lahum ngimami sahabat Laila rizki ini dalam wong ini tanggal 9 ishrina lan 20 malam 29 tidak malam 28 tidak. Artinya kalau hanya tertuju terhadap redaksi hadis sesuai dengan argumentasi mereka, pokok sing gak ono de hadis kanjeng Nabi kau sampe lo kan ngoten biasa. Mosok kurang sempurna kanjeng Nabi kan itu argumentasinya provokatif sekali. Anda lihat di YouTube. Pokok kalau gak ada dalil dari Rasulullah jangan ikut. Masa kurang sempurna Rasulullah sehingga mau diadakan ibadah baru? Wah hebat. Memang ya hebat. Memang disediakan argumentasi yang logis, yang provokatif itu memang kalau mampu mengemas punya pikiran seperti itu, oh hebat, nilainya itu A+. Boleh ya ngoten. Tapi Anda jangan terprovokatif, Anda jangan bodoh. Kalau Anda berargumentasi dengan mereka yang punya pola pikir dan punya pola pandang seperti itu, Anda sekarang tantang, Anda sudah punya dalil, Anda punya argumentasi ilmiahnya, Anda tantang, tolong carikan hadis yang Rasulullah tarawih itu non-stop mulai malam tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 bulan Ramadan di masjid. Cari. Kalau tidak bisa Anda menjawab kenapa di Mekah harus tarawih mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30, atau kalangan Anda yang memprotes katanya kalau tidak ada hadis kita tidak boleh kerjakan karena itu bid'ah. Kenapa Anda tarawih mulai tanggal 1 sampai tanggal 29? Mana dalilnya hadis Rasulullah? Pasti kelabakan, Pak. Cobalah kalau nggak percaya. Kesimpulannya bagaimana? Kalau Anda ditanya seperti itu, ayolah. Jangan egois Anda punya pendapat. Jangan ingin menang sendiri Anda punya pendapat. Hargailah pendapat orang lain. Toh panjenengan juga nggak bisa cari dalil yang non-stop Rasulullah tarawih di masjid, tapi Anda kerjakan itu. Seperti kami mengerjakan non-stop, bukan kok tidak ada dalil. Karena di Sayyidina Umar, kita oleh Sayyidina Umar dikumpulkan orang itu untuk berjamaah di masjid itu atas inisiatif Sayyidina Umar. Walaupun bukan perintah Rasul, bukan prakarsa dari Rasulullah, Rasulullah memberikan legitimasi kepada umatnya. Ashabi kan nujum, sahabatku bagaikan lintang. Dengan siapapun Anda ikut, Anda pasti di jalan yang benar, tidak akan tersesat. Itu jaminan Rasul. Sehingga kalau Sayyidina Umar punya inisiatif agar umat Islam Syiah di bulan Ramadan itu biar kelihatan tampak, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Ayo berjamaah semua. Tidak salah. Walaupun Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Kenapa? Era Rasulullah dan era Sayyidina Umar ada jenjang. Situasi dan kondisi itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau awal-awal digiatkan, takut sahabat-sahabat tak mampu dan tidak kuat. Paham kan? Sehingga bertahap. Seperti ngaji seperti ini juga punya tahapan. Tahapan demi tahapan Anda lalui dengan problema, pikiran, kemalasan, putus asa, itu pasti berkecamuk di hati kita oleh gunanya. Itu masih berkecamuk. Tapi kalau Anda telah mulai berpikir jernih dan Anda mengambil kesimpulan betapa pentingnya kajian sebuah agama, di situ Anda mulai semangat. Di situ Anda nanti mulai belajar istiqomah. Di situ Anda telah selalu mencari. Nah, di zaman Rasul juga begitu. Di zaman Rasul itu tidak non-stop keluar di masjid. Rasulullah hanya riwayat yang masyhur. Ini cuma malam 23, 25, 27 karena melihat kondisi iman sahabat kala itu.
Setelah di era Sayyidina Abu Bakar juga tetap seperti itu. Di era Sayyidina Umar sudah mempunyai pikiran yang sangat maju. Jangan ditanya lebih maju mana pikiran Umar dengan Rasulullah. Itu kan kacau pertanyaan seperti itu. Nggak ada yang mengalah-alahkan pikiran Rasulullah. Tapi Rasulullah saat itu ngebut sahabat karena baru iman, baru itu Islam. Sayyidina Umar sudah mapan semua, ilmunya wis keganda, akeh sahabat-sahabat wis hafal Quran kala itu, sudah belajar syariat kepada Rasulullah sudah banyak, sehingga dikumpulkanlah tarawih di masjid oleh Sayyidina Umar dan non-stop sampai akhir bulan Ramadan. Nanti sejarahnya juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasannya kenapa Rasulullah tidak keluar full di bulan Ramadan. Wa inna lam yakhruj. Angin pasti ini orang betul sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal wilai ing atase nuli. Kenapa Rasulullah tidak turun menurun, tidak terus menerus? Rifqon krono welas bihim kelawan sahabat, kelawan nas, kelawan sahabat boleh. Wa kana lan orang sabokane Nabi niku yusolli salat sabokane Nabi bihim imame menungso, ngimami sahabat. Sama rakaat ing 8 pira-pira rakaat. Lakin tetapi nek ana ono sapa kanjeng Nabi iku yukammilu nyempurnakno sapa kanjeng Nabi ha ing 8 rakaat. Isrina ing 20 fi baitihi ing dalam kanjeng Nabi. Agar tetapi ini yang terjadi karena ini diambil oleh organisasi Islam lain bahwa tarawih itu 8 rakaat. Karena Rasulullah mengimami sahabat di masjid ya 8 rakaat, 4 salam. Menurut umum bubar. Tapi kanjeng Nabi melihat riwayat-riwayat yang lain, pulang ke rumah juga langsung bubaran istirahat, tapi melanjutkan tarawih sampai 20 rakaat. Nah itu pun ini kan pola pikir, pola pandang. Kadang-kadang ditentang itu hanya akal-akalan Anda. Katanya Rasulullah di rumah terus sholat nambah, mana terus dicari lagi nih mas. Dicari lagi mana? Makanya lagi pulau berdebat oleh mereka nggak termawan. Rasulullah itu nafsu keluar apa enggak di bulan Ramadan? Kalau bilang stop mana dalilnya? Berarti dia kelabakan tidak akan bisa cari dalil. Pasti udah. Mau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua itu nggak ada yang bilang Rasulullah non-stop karena seluruh. Tapi namanya udah nggak setuju. Wong jenenge wong kadung elek ati. Taruhlah saya belajar berargumentasi sing bener nyeten iki lek wong sing gak setuju ya protes. Ayo akal-akalan Ustaz Holili ya. Ya enggak masalah. Yang penting ujung-ujungnya nanti kita harus sama-sama cari dalil. Itu pun kalau orang NU berbeda, tatkala nggak ada dalil yang sore yang betul-betul jelas, ya akhirnya NU ini mengambil kesimpulan, pokoknya ojo masalah sunnah kita tadi gegeran, ojo cuma masalah sunnah kita itu tadi perpisahan antara ukhuwah Islamiyah. Tapi mereka tidak akan punya pola pikir seperti itu. Oh, ini kalau beda Muslim, beda bid'ah, halal darahnya, halal istrinya diambil diperbudak, halal harta bendanya diambil. Sehingga orang yang didoktrin seperti itu kebetulan suwe soro melarat, kebetulan mayoritas dalam suatu negara pasti berontak orang seperti itu. Bahayanya di situ, berontak kepada negara, berontak kepada institusi yang benar. Tuh lihat di Arab itu. Kalau presiden, kalau menteri gak cocok, dia harus dominan, jadi yang mayoritas sapu bersih semua. Lihat di Irak, lihat di Suriah, lihat di Libya. Tuh lihat di YouTube, sejarah masih lekat dalam ingatan kita. Siapa yang menembak dan membunuh Gaddafi? Itu anak muda loh, yang beringasnya didoktrin seperti itu. Sehingga kalau istri iming-iming halal hartanya, halal istrinya, halal, makin berani. Saya harus mampu menembak dia.
Tapi apa kenyataannya? Jaminan demi jaminan itu enggak ada. Ya diambil penguasa-penguasa mereka di balik layar yang cerdas memanipulasi data. Makanya naudzubillah, Mas Barya, kalau Anda harus jernih berpikir demi keutuhan bangsa itu harus jernih. Memang modal paling murah tapi hasilnya banyak, jual agama. Iya, orang berani paten pinaten ongkos yang murah itu jual agama. Kalau kita didik tentara mulai dari pangkat terendah sampai berani jadi bintang 1 bintang 2 itu sudah ratusan juta ongkosnya. Biayanya kalau di biaya negara sudah bisa triliunan. Mahal harganya. Makanya dia itu cari yang murah, tapi dia mampu menghancurkan sebuah negara ya lewat jual agama. Ya mosok mergo ngeten doa tarawih akhirnya muslim kafir-kafiran terus saling membunuh kan goblok lagi ngoten. Wong gak sembahyang ayo gak dosa, tarawih itu gak dosa. Ngerti wong sunnah. Makanya orang yang mau 8 silakan, terserah Anda 8. Tolong, saya punya 20 prinsip, ojo di kafir-kafirnya, ojo di musyrik. Anda gak setuju tahlil, silakan. Tapi tolong, kalau saya ada tahlil malam Jumat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikatakan kafir, dikatakan musyrik. Wong kafir rai maca la ilaha illallah dadi muslim. Lah iki sing muslim la ilaha illallah di kafir-kafirno kan gak logis kita mikirnya apa? Ini kan wis repot. Tapi bukan itu yang jadi masalah mereka. Pokoknya dia menjas kafir, menjas bid'ah, kafir, syirik. Kalau sukses mengumpulkan masa yang pro dialah yang sukses memprovokatif anak-anak bangsa. Sama kalau gendeng-gendeng ngono. Wis naudzubillah, saya sing cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lamono sapa sahabatu sahabat iku tukamiluha. Wa kanat lamono sapa sahabatu sahabat iku tukamiluha nyempurna sapa sahabat ing 20. Kada ing ukruge tukamiluha nyempurnakan sapa sahabat ing 8 rakaat kadzalika kaya mengkono-mengkono 30 fi buyutihim ing dalam pira-pira omah sahabat pun karena tatkala Rasulullah pulang juga sholat menyempurnakan di rumahnya masing-masing. Sahabat pulang juga menyempurnakan sampai 20 bidalili annahu kelawan dalil annahu setune sahabat karena iku ono sapa sahabat iku yusma'u dan rungu lahum katu sahabat apa azizun ku suarane banyu turu kendil sing umum sama nek kodhok banyu terus duduk ngoten ku jenenge azizun ka asirin nahli utawa iki asirun ruweng ka asirin nahli kaya grumenge tawon tatkala begrompol ngoten. Sahabat juga begitu di rumahnya masing-masing juga ramai seperti itulah. Itu menunjukkan sahabat di rumah ya sama. Wa inna malam yukammil. Kenapa alasan tidak disempurnakan di masjid? Wa inna malam yukammil angin pasti ini orang yang purnakno sapa nabi bihim ngimami sahabat. Al-isrina ing 20 fil masjid ing dalam masjid syafaqatan karena welas alaihi ing atase sahabat. Karena Rasulullah mesake sahabat saat itu imannya masih lemah, takut bosan, takut terpaksa, sehingga wis qolu ae. Makanya Anda kalau sempurnanya dianjurkan qobliyat dhuhur itu kan 4, gitu. Sempurnanya ba'diyat dhuhur juga 4. Tapi kalau tidak mampu ya 2 saja lah dulu. Sholat witir sempurnanya itu 11 rakaat. Banyak mas. Tapi kalau nambah gak mampu males, yo sarokaat, pena gitu, padahal gitu.
Ya nggak perlu saling menyalahkan lah. Nggak perlu kita kewat-kawai witir pun siji tok ya boleh awake witir telu rakaat sombong emet. Nggak usah gitu. Justru ibadah dengan sombong itu malah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, itu sudah punya argumentasi dalil masing-masing, silahkan. Itu legowo sekali Mbah Yai Ali Maksum itu bersikap. Terus gak usah saling nyalakan, ya itu keutuhan ukhuwah itu yang perlu kita gapai. Kadang-kadang yang saling bilang, wah kok Muhammadiyah, nanti kurang rakaat, tapi apa nengelun-alun tok ae kata melok ora wae kene sing rada ruwet menel jane. Kita bisa mengamal pun tidak boleh kita menjelek-jelekan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah kalau itu sudah bisa bersikap hidup sudah menjadi apa? Bangsa ini menjadi sejarah bahwa NU dari dulu tidak menjelek-jelekan, tidak menjelek-jelekan golongan lain. Cuma NU itu melawan tatkala NU ini dihina, dikira orang-orang NU itu bodoh-bodoh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Tabasabu Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Wa min hadza lan saking iki hadis aidon padha karo dhuwur. Ini menyimpulkan setelah saya analisa dari sekian banyak dalil, menggabungkan dari dalil satu ke dalil yang lain, kata Mbah Yai Ali Maksum, ya tabayyanu pertelo. Jelas versi iya, walaupun versi sebelah ya wis gak cocok. Kok lanjut kadung gak cocok men. Wong wis kadung gak cocok niku ya Allah lek oleh hidayah teko Allah wis taala boten saged. Wis kadung gak cocok. Karena orang gak cocok itu ada dua. Wis iki wis buktekno nang ati sampean dhewe-dhewe. Orang gak cocok itu ada dua. Kalau Anda gak cocok dengan punya argumentasi ilmiah yang bagus itu hebat. Saya itu jempol. Karena Anda berbeda, Anda gak cocok sesuai dengan ijtihad sampean, sesuai dengan kemampuan kecerdasan panjenengan. Sehingga kok cocok kan? Oleh versi aku dalil ini harus tak pelajari, tak kaduk-kaduk, masih gak cocok kita dulu. Bagus, karena Anda punya argumentasi. Orang gak cocok nih, itu gak punya argumentasi. Itu namanya jelek. Ini gak cocok nafsu. Apa kamu? Pokoknya aku mau wis dalile apa? Kowe pokoknya gak cocok, wis titik gak cocok. Iki repot wis ngene iki. Naudzubillah min dzalik. Itu jelek orang punya watak seperti itu. Makanya kalau nggak cocok dengan argumentasi yang jelas, hebat. Saya punya istri juga begitu. Saya ajak ngomong, kalau Anda nggak cocok dengan kebijakanku, tolong alasannya apa? Sebelum lama kita membangun rumah tangga supaya tidak ada duri dalam keluarga kita, jelaskan. Selama Anda tidak menjelaskan, berarti sampai nafsu menilai saya. Kotor hati sampai menilai saya agak benar. Karena sampai tidak mampu mengutarakan. Taruhlah saya ini nyari-nyari ngomong lanang kok kerambol, si wedok ditinggal omah. Karena akhirnya om wedok murah-murah, takon sing lanang, Mas, kamu dek apa kok murah-murah? Jawab, Mas, malam tegal aku menunggu Anda, rinduku memuncak, Anda kerambol terus sama teman Anda, Mas. Itu kan wong lanang, terbuka telinga wong lanang ngono. Anda mementingkan temanmu, Mas, dumimu, Mas, sedangkan aku diabaikan dengan dinginnya malam yang seperti ini, Mas. Akhirnya orang anak sadar, oh iya, aku sih udah kan ngobrol, Pak. Lain saya wong wedok, wong lanang mulai bengi mari kerambol, nangis. Apa dia kok nangis? Nggak wong lanang yo ngambul mau pisan. Terus lalu tak terlalu menenang waktu aku tak takon hidup kayak kan. Yo gak salah wong lanang. Karena Anda itu protes tapi nggak mengutarakan argumentasi yang ilmiah, gentle dong.
Kalau Anda gentle mengutarakan alasan yang logis, pastilah tipe-tipe santri yang berpendidikan ini pasti masih hatinya terenyuh. Keluarga bongannya terenyuh, apa mana santri kan ada bedanya ya. Tapi kalau kita miskomunikasi itu gak apa, istilahnya nyambung, egois masing-masing ya sudah. Jadi Anda beda itu pikir, kalau Anda mau beda sama siapapun harus punya argumentasi. Sehingga beda panjenengan itu nanti kata dorilillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, karena punya argumentasi. Bukan benci karena nafsu, bukan cinta karena nafsu, itu jelek sekali. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak Yaya Masum itu hebat ini karena orang alim. Ya tabayyanu bertelo. Oh, setelah saya rangkum dari beberapa dalil, aku mengambil kesimpulan kata Mbak Yaya Masum. Anna adadaha setuhune wilangane taraweh iku laisa ora ono apa wilangane taraweh iku qasiron mung cukup ala tamanir rakaati atase 8 pira-pira rakaat. Setelah saya analisa dari beberapa dalil, aku mengambil kesimpulan bahwa tarawih itu bukan 8 rakaat versi Mbak Yai Alimah. Walaupun mereka tetap gak gelem. Allati shollaha kang sholat sapa nabi ha ing tarawih ha ing 8 rakaat bihim ngimami sahabat bidalili annahum kelawan dalil annahum setune sahabat iku kanu ono sapa sahabat iku yukammiluna nyampurnakno sapa sahabat ha ing 8 rakaat fi buyutihim. Yukammiluna nyampurnakno sapa sahabat ha ing 20 fi buyutihim ing dalem omah-omahe sahabat. Karena saya yakin bahwa tarawih itu 20 rakaat. Setelah saya cari dalil demi dalil kata Mbah Ali Mansum yang ada di keterangan sahabat, sehingga Sayyidina Umar berani, itu menunjukkan sehingga Sayyidina Umar berani mengumpulkan sahabat-sahabat diri Sayyidina Umar itu kumpul di masjid dan tarawih 20 rakaat. Jadi Sayyidina Umar ambil kendali. Bukan kok ngawur Sayyidina Umar itu melangkai Rasul, enggak ngawur, enggak bisa. Sayyidina Umar itu tiap gerak-geriknya mencontoh Rasul. Kebijakan Sayyidina Umar itu tidak ada yang melenceng dari Rasul. Bayangkan Sayyidina Umar tatkala waktu musyrik saja melihat Kanjeng Nabi itu mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar kan orang cerdas, kalau waktu kafir itu dia bilang dalam hatinya, katanya kami menyembah batu nggak boleh, menyembah berhala nggak boleh, tapi Muhammad itu loh sama sahabat-sahabatnya begitu ada Hajar Aswad dicium, itu sama saja dengan kita mencium batu. Tapi tatkala Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar itu bilang sama Hajar Aswad, andai kata Rasulullah tidak mencium kamu Hajar Aswad, aku juga tidak akan mencium kamu. Karena Rasulullah mencium kamu, aku sudah saya tutup akal nalarku untuk berpikir yang macam-macam. Aku hanya patuh dan ikut Rasulullah SAW. Artinya apa yang dikerjakan Umar itu mencontoh Rasul. Tatkala Sayyidina Umar berani mengumpulkan sahabat-sahabat di masjid dan sholat 20 rakaat, berarti Sayyidina Umar punya keyakinan bahwa Rasulullah setelah 8 rakaat sholat di rumahnya itu diketahui umat juga menambah sampai 20 rakaat. Itu pun sekali lagi wong lek kadung moh ya moh. Nggih, padha meneh sampe lek bojo kok selamat. Wong itu kadung ngambul lek semua malah dia ingin terima sih tak mau mereka tuh ngambul iki dia bakso mau kadung tersakiti kan ngoten niku lho wong kadung makanya emoh ya emoh tapi dari kula tolong punya argumentasi ilmiah. Lek kalau sekali argumentasi ilmiah kuatir benci kita itu karena iblis, karena nafsu, senang kita juga karena nafsu, itu sama-sama tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir
Waqad bayana, nah ini dalil. Waqad bayana lan teman-teman mertelaaken. Waqad bayana lan teman-teman mertelaaken. Apa fi'lu Umar, kebijakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anna adadaha setuhune wilanane tarawih iku isruna 20 haitsu annahu ing dalam sekiranya setuhune Sayyidina Umar iku jamaah ngumpulaken sapa Sayyidina Umar anna saya menungso akhirat ing dalam akhire ala hadal adadi ing atase ikilah hitungan fil masjid ing dalam masjid. Dia Sayyidina Umar dikompakkan 20 rakaat salat di masjid semua. Wa wafaqahu lan metuhi hu ing Sayyidina Umar sapa sahabatu sahabat ala dalika ing atase ala dalika ing atase mengkono 20 betul wis apa ala hadal adat ala dalika ing atase mengkono hadal adat padha sahabat juga menjaga meneruskan kebijakan Sayyidina Umar 20 walam yujad lan ora den temu sapa mukhalifun wong kang mulayani mimman nyatane saking wong ba'dahum kang sawise era Sayyidina Umar lan sahabat minal khulafair rasyidina saking golongane khulafair rasyidin era Sayyidina Utsman juga 20 era Sayyidina Ali juga 20 wastamaru lan padha netepi sapa sahabat yusallunaha hale padha salat sapa sahabat ha ing tarawih jamaatan kelawan berjamaah isrina kelawan 20 apane rakaat sahabat Sayyidina Utsman Sayyidina Ali terus 20 cuma dong namanya orang pingin beda ya dicari dalil untuk beda mas makanya tetap sampai detik ini dalilnya komplit versi kita mereka tetap 8 rakaat sama dengan ngaji ini ojo niru dari yai kamu masih penting sholat 8 rakaat 20 aku melu sing 8 rakaat aja cepet iya misalnya kata kamu begitu ya terserah gitu loh tapi ya mana loyalitas anda terhadap NU waktu aku diklat tuh siapa itu terawih nanti nggak cocok mas nggak cocok di ilmu panjenengan loh maksud saya itu ya ojo lah siapa kita itu buat siapa dari ulama sampai mati terus mati aja nggak kilometer ya apa ya ruwet kan ojo ya apa mana gak sembahyang daripada gak sembahyang ya repot daripada sembuh sing penting wis tak urus sama dia wis ngerti dalil apa jadi sampean wis waktu lan teman-teman nah kenapa kita boleh ikut sahabat walaupun di era Rasulullah tidak ada itu mana doktrin mereka ya saya ulangi lagi ya doktrinnya memang provokatif mosok kurang sempurna Rasulullah itu gak tahu ditahlili gak tahu diholi apa saya di ulama kok diholi waktu mana diholi masa kurang sempurna syariat kanjeng Nabi kok kating anak-anak nopo yang ngono di zaman Rasul tidak ada ini kan logis ya kita berpikir logis tapi aslinya ya provokatif bagaimana cara menjawab yai Anda jawab tidak ada yang harus apa itu sebuah ibadah itu tidak ada yang mengharuskan kita harus ikut Rasulullah itu gak ada. Ini kan sama-sama provokatif jawabannya. Kalau Anda di debat begitu, Anda jawab tidak ada sebuah ibadah yang memang harus ikut Rasulullah itu gak ada. Apakah kalau gak ikut Rasulullah terus ibadah kita nggak benar, nggak sah atau nggak diterima oleh Allah? Kalau dia menjawab mana contohnya sama jawab. Tolong terawih. Adakah redaksi hadis yang Rasulullah imam di sahabat nonstop sampai akhir Ramadan? 2. Adakah Rasulullah menentukan bilangan tarawih itu 8 atau sampai 20 tapi nonstop selama bulan Ramadan? Kalau dia bilang tidak, mengapa? Anda terawih non-stop, berarti kan Anda itu nggak ikut redaksi hadis dong.
Lek bodoh-bodoh kate provokasi. Lu itu kan ikut sahabat. Tuh iya, kalau itu sama dalilnya saya juga ikut kebijakan Umar. Hafal saya dalilnya kalau itu. Sama aja mau walaupun gak hafal lah buka kita ikut namanya. Ashabi kan nutu bi ayihim iktadau makanya gue kan Nabi ya. Hafal nasi dalil punya perdebatan yang sangat indah jenengan. Udah niru Sayyidina Umar, ya podo aja cari mangsa dan judulnya. Kalau nggak ikut Rasul, semua ibadah nggak diterima. Sama pelin-pelan sama saya ini rusak. Padahal mau tenaga bisa. Ya. Nah, ini pun tadi Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tolak ini namanya legitimasi cantolan argumentasi. Argumentasi cantolan. Terus kita ikut sahabat itu boleh, kita ikut ulama itu boleh. Katanya mereka kalau nggak ikut Rasul, katanya nggak ada dalil dari hadis Rasul, nggak boleh. Terus ini cantolan Anda berargumentasi. Nah, jawab, saya ikut sahabat itu karena disuruh Rasulullah, punya legitimasi dari Rasulullah. Saya ikut ulama juga karena punya legitimasi dari Rasulullah. Sebab mereka bilang, ulah apa melok Syafi'i, orang Syafi'i bodoh tutup Rasul. Ulah apa kita melok Maliki Hanafi, sama-sama orang yang bisa benang untuk berbuat sama. Boyo ikut Al-Quran dan hadis mawon. Ada jawab, ulama itu adalah warathatul anbiya. Aku ikut ulama karena menghormati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mewariskan untuk umatnya itu tidak mewariskan harta dan benda, cuma mewariskan ulama. Sehingga ikut ulama itu berarti ikut Rasulullah, karena itu ahli waris dari Rasulullah yang sah, redaksinya sah, hadisnya sahih. Ulama warathatul anbiya itu. Makanya sampai mencium tangan ustaz gak boleh. Terus hormat ke ulama gak boleh. Lek apa itu dihormat kesenangan. Ini kan repot wong ngono, gak seperti. Maulidan gak boleh. Itu pernah dikritik oleh mahasiswa Indonesia ketika saya di Mekah 3 tahun kan saya di sana. Itu dijadikan forum, tapi forumnya itu singit-singitan. Karena kalau nggak singit-singitan ditangkap. Maulid gak boleh, tapi kalau perayaan milan negara seorang raja boleh. Itu kan repot, memperingati kelahiran seorang raja itu malah disanjung. Tapi kok memperingati Maulid Rasul itu namanya syirik, itu kan repot. Makanya ya jenenge sistem kerajaan terus kepentingan ideologi di sana itu yang ada mau mencari dalil ini kan. Bon ini dalil yang cantolan dalil sampai yang hebat. Waktu kala lan teman-teman dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum natepono sampai kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun. Sunnah itu bukan mana sunnah yusabu fi'luhu wa yusabu fi'luhu atau ya bukan arti sunnah kalau dikerjakan pahala, kalau enggak itu bukan itu. Maksud sunnah di sini adalah lakune Rasulullah. Alaikum natepono panjenengan kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun atau tradisi ingsun wa sunnatil khulafair rasyidin lan maneh tingkah lakune khulafair rasyidin al mahdiyyin kang padha oleh pitutur kabeh. Adu gigito sapa sira kabeh, nyokoto sapa sira kabeh. Ini kalam asal alaiha ing atase sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin bin nawajid kelawan kuntubah. Artinya oleh derek sunnah kanjeng Nabi lan sunnah khulafair rasyidin bagaikan Anda menggigit dengan bahan sing kuat-kuat. Tadi terus kanjeng Nabi cokoten nih, istilahnya gondelono, koyo sampai nyopot sesuatu pakai bahan, nyopot lagi pakai bahan itu kuat. Artinya jangan lepas gitu. Rasulullah memberi legitimasi ikut aku dan ikut khulafair rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada hadis yang lain, sahabat kan ujung, ashabi kan ujung. Kepada siapa Anda berikut atau ikut, Anda pasti mendapat hidayah. Pasti ada benar maksudnya. Kalau Anda ikut sahabat pasti benar. Lebih-lebih ikut imam khulafair rasyidin yang empat. Kalau punya legitimasi dari Rasulullah seperti itu,
Artinya ada tradisi ibadah walaupun tidak dikerjakan oleh Rasul, tapi dikerjakan oleh sahabat, itu otomatis itu mendapat ridho dari Rasulullah, karena mereka lah pengganti Rasulullah. Al-Quran di zaman Rasul nggak ditulis, di zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ditulis, tapi dari Sayyidina Utsman lewat Sayyidina Umar juga ditulis. Apakah menulis Al-Quran itu jadi bid'ah, jadi musyrik? Itu kajian lagi. Artinya kebijakan sahabat itu juga bisa dijadikan sumber hukum. Jangan hanya cari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena dengan seiring perjalanan zaman, fenomena itu selalu berubah. Fenomena yang ada itu selalu berubah. Makanya ulama kita bijak, ada ijma kesepakatan ulama sumber hukum itu, ada juga dari kias sumber hukum itu, nggak murni hanya Al-Quran dan hadis. Era sekarang kalau nggak paham Al-Quran dan nggak paham hadis langsung ikut Al-Quran dan hadis justru tidak boleh. Sangat bijak ulama kita ya. Tapi mereka sekali lagi wis aceh butuh beda, yang mempertahankan dengan keegoisannya untuk selalu beda ila yaumil qiyamah. Gak masalah, tugas kita memerangi itu, tugas kita mempertahankan itu sepanjang sama. Tapi insya Allah Indonesia khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah jamiah yang diridai oleh Allah, dan bukti dari tahun ke tahun walaupun gempuran demi gempuran dari sana sini, NU oleh Allah masih tetap diberi istiqomah abadi mengabdi untuk beda dengan Masudi. Banyak kok HTI, HII. Wah, sebelum ada NU itu jangan kira Anda nggak ada organisasi Islam. Banyak organisasi Islam, tapi semua berguguran. Tuh, HTI baru muncul, tuh FPI ya baru kuat, sekarang sudah dibuka. Itu biasa, perbedaan seperti itu biasa. Tapi alhamdulillah NU sampai detik ini Allah lindungi, tetap menjadi benteng. Mudah-mudahan Anda menjadi penerus yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min la yashhadu wa amalin la yanfa'u wa du'a'in la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li muqina alaina wa li jami'il mu'minina wa li muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Oh iya, ada pertanyaan? Apa lagi? Enggak ada. Enggak ada, Bang? Kalau enggak ada ya nanti lah. Doa berkata datang ya. Ya, khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.